Yuk kita bedah gimana trik-trik sukses jadi konten kreator di Facebook. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering saya dengar. Kayak misalkan gimana cara menghasilkan uang dari Facebook, gimana agar video kita FYP di Facebook, gimana supaya lolos monetisasi di Facebook, dan banyak lagi lainnya. Tapi tenang aja, karena di video kali ini saya akan coba untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu. Pokoknya kalian simak video ini dan jangan skip agar kalian paham apa yang saya sampaikan di video kali ini. Sebelum saya lanjut, alangkah baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi mengenai video-video terbaru dari channel ini. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk menjadi konten kreator bukan hanya memikirkan tentang ide konten saja, namun kita juga harus paham editing, cara buat thumbnail yang menarik, riset kata kunci, dan yang terpenting kita harus tahu gimana cara mengupload supaya banyak views. Nah, karena ya percuma kalau misalkan konten kita bagus tapi tidak paham cara uploadnya. Ya video kita nggak bakal naik-naik kalau gitu ya. Nah, kalau kita mau upload video di Facebook, itu banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Dan tentunya dari setiap fitur itu ada manfaatnya gitu ya. Oke, nah di sini saya akan jelaskan dalam tahapan menguploadnya gitu ya. Dan di sini saya akan jelaskan fitur-fitur yang bisa kita gunakan pada saat mengupload video di Facebook. Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal ketika kita ingin mengupload video di Reels Facebook gitu ya. Nah, kurang lebih tampilannya tuh seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman, eee, di sini ada deskripsi gitu ya. Jadi deskripsi ini adalah sebuah penjelasan tentang video kita, atau di sini kita berikan judul gitu ya, atau penjelasan singkat tentang video kita. Dan di sini untuk memberikan deskripsi atau judulnya, usahakan teman-teman harus memberikan hook. Jadi hook ini adalah sebuah kalau di tulisan itu adalah kata-kata yang bikin orang penasaran gitu ya. Nah, itu adalah hook. Terus di sini teman-teman juga bisa memanfaatkan tagar. Nah, seperti ini jadi kayak hashtag-hashtag yang viral gitu ya, FYP dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa memanfaatkan tagar ini. Terus di sini ada motion. Nah, motion ini adalah sebuah panggilan kepada orang, atau kita ingin khusus memanggil seseorang siapa, atau misalkan kita ingin memanggil semua teman, kita tinggal ketikkan aja misalkan sorotan seperti ini gitu ya. Otomatis semua teman bakalan kepanggil. Tapi itu tuh kayak ada juga yang berkomentar menggunakan itu tuh kayak risih katanya pengguna tuh, karena emang setiap ada uploadan pasti ada pemberitahuan seperti itu gitu ya. Nah, di sini teman-teman opsional aja untuk motion ini bisa teman-teman gunakan atau enggak gitu ya dalam memposting. Terus di sini ada tambahkan tombol pesan. Nah, ini ketika kita ingin mengiklankan video atau postingan kita, di sini kita bisa mengatur untuk pesannya gitu ya. Apakah mau kirim pesan atau WhatsApp atau tidak gitu ya. Nah, begitu teman-teman. Ini adalah tombol gitu ya. Terus di sini ada tambahkan polling. Nah, jadi tambahkan polling ini, kalau misalkan teman-teman atau video teman-teman itu berisi banyak clue gitu ya, banyak yang harus dipertanyakan. Nah, di sini teman-teman bisa memancing para audiens untuk berkomentar atau untuk memberikan polling gitu ya. Jadi ini untuk melihat juga interaksi kita dengan para audiens gitu ya teman-teman. Nah, untuk menambahkan topik ini misalkan apakah misalkan ya ini mah hanya sebatas contoh aja. Apakah Anda tertarik dengan video ini bla 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 gitu ya. Ini contoh aja. Misalkan di polling pertama iya, di polling kedua tidak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi nanti audiens bakalan memilih antara iya dan tidak gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu.
Terus di sini ada lokasi, kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan lokasi gitu ya, biasanya kalau saya tidak gitu ya, kalau ingin mengupload tidak menambahkan lokasi. Terus di sini ada label AI. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman video yang teman-teman upload itu adalah hasil dengan AI gitu ya, teman-teman bisa centang yang ini teman-teman. Nah, begitu. Terus di sini ada tambah ke daftar putar. Nah, di sini teman-teman bisa membuat daftar putar sendiri gitu ya. Misalkan di sini saya buat random, misalkan ini adalah video-video untuk video random jadi dikumpulin di sini gitu. Itu adalah sebuah kategori gitu ya. Istilahnya sebuah kategori. Terus di sini ada promosikan Reels. Jadi ini adalah promosi yang berbayar biasanya ya. Ini adalah promosi yang berbayar. Biasanya kalau kita ingin memposting iklan produk, maka biasanya suka menggunakan promosi yang berbayar. Terus di sini ada yang terpentingnya tuh kita lihat pengaturan. Nah, di sini untuk star teman-teman aktifkan biar nanti yang komen bisa mengirim star gitu ya. Terus di sini ada hasilkan uang. Nah, enaknya sekarang di Facebook tuh selain kita menghasilkan uang dari konten kreator gitu ya, kita juga bisa menghasilkan uang dari tambahkan produk. Kalau misalkan kita suka jualan gitu ya, maka produk-produk kita bisa kita pasarkan di sini, teman-teman. Jadi nanti kita linkkan di video kita. Nah, di sini kita tinggal tambahkan URL aja atau link produk kita, terus di sini kita kasih judul tautan, misalkan order di sini gitu ya. Terus di sini kita tinggal kasih kode promonya gitu. Kalau misalkan ada promo, sebetulnya ini opsional. Nah, di sini saya jelaskan secara gambaran-gambarannya aja gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis aja di kolom komentar gitu ya. Nah, di sini ada undang kolaborator. Nah, jadi fungsi undang kolaborator ini kita misalkan kita membuat video kolaborasi atau collabs dengan teman kita gitu ya. Nah, di sini kita bisa manfaatkan fitur kolaborator ini, yaitu untuk meningkatkan view juga teman-teman. Karena nanti kalau misalkan kita buat kolaborator, jadi ketika kita menggunakan undang kolaborator ini, ketika kita misalkan memposting satu video untuk dua akun nih misalkan, nih akun kita sama akun teman kita. Nah, penonton dari akun kita itu bakalan masuk ke video tersebut. Terus, penonton dari teman kita, nah itu bakalan masuk ke video tersebut. Nah, otomatis video tersebut memiliki dua sumber views gitu ya dari kita, dari pengikut kita, dari pengikut teman kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini caranya teman-teman tinggal ketikkan aja nama teman kita misalkan siapa gitu ya, kita tinggal checklist aja seperti ini gitu ya. Nah, jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Terus di sini ada uji A atau B gitu ya. Nah, jadi fitur ini adalah sebuah sampul atau thumbnail gitu ya, atau thumbnail. Nah, di sini kita bisa menambahkan dari galeri gitu ya, atau kita bisa menambahkan dari potongan-potongan videonya. Nah, hanya seperti ini aja teman-teman. Kalau sudah kita tinggal pilih simpan aja seperti itu. Dan terus di sini kalau misalkan teman-teman ingin membagikan ke grup ya teman-teman tinggal bagikan aja gitu ya. Nah, seperti itu. Terus di sini yang terpenting ada tambah topik. Nah, jadi tambah topik ini adalah sebuah kategori. Jadi video kita itu dikategorikan misalkan ini mah video kita hanya membahas tentang hiburan atau olahraga gitu ya, kita tinggal checklist aja. Terus di sini ada komedi, nah kita tinggal checklist aja teman-teman. Terus ada video musik, ya kita tinggal checklist aja. Nah, kenapa kita menggunakan fitur topik ini? Biar si algoritma Facebook itu merekomendasikan atau mengenali video kita bahwa video kita itu tentang apa, misalkan tentang komedi. Nah, ketika ada orang-orang yang mencari video tentang komedi, maka kalau misalkan algoritma Facebook mengenali video kita bahwa video kita itu tentang komedi, maka dia bakalan merekomendasikan video kita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya.
Nah, itu adalah fitur-fitur yang penting gitu ya, ketika kita mengupload, video di reels Facebook gitu. Nah, mungkin itu saja dalam pembahasan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada pertanyaan teman-teman tinggal tulis aja di kolom komentar atau teman-teman juga bisa DM ke Instagram saya, link saya sertakan di deskripsi video ini. Dan kalau misalkan teman-teman belum paham terkait apa yang saya jelaskan barusan, maka saya akan buatkan tutorial di video berikutnya.